Nick Vujicic, seorang motivator dunia ya, dia bilang bahwa we born with pain. Kita itu terlahir memang dengan penuh penderitaan dan kesakitan. Ya, orang tua melahirkan kita itu penuh dengan kesakitan. Kita lahir di dunia ini ya menjalani hidup hari lepas hari, tidak pernah lepas dengan yang namanya penderitaan dan kesakitan. Kita mengharapkan hal yang sempurna, tapi kesempurnaan itu tidak pernah datang. Kita kecewa, galau. Kenapa sampai Allah mengizinkan hal-hal tersebut terjadi? Saudara-saudara, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah adalah pribadi yang tidak perlu pertimbangan pihak lain. Allah itu punya hikmat yang luar biasa. Pengetahuannya tidak terbatas, pertimbangan-pertimbangannya tidak perlu kita pertanyakan. Kalau Allah sudah pilih, itu pasti yang terbaik. Amin? Enggak mungkin salah. Apakah Allah mungkin salah? Tidak mungkin. Jadi sebelum dunia ada, Allah sudah punya maksud dan punya rencana penyelamatan bagi kita. Di dalam kasih Dia memilih kita. Allah kasihnya besar. Itulah makanya ketika kita masih diberikan waktu untuk hidup saat ini adalah sebenarnya untuk kita bisa memahami, merenungkan seberapa besar sih kasih Allah pada hidup saya. Allah punya rencana buat hidup kita. Saudara, kita perlu belajar seperti apa Allah mengasihi kita. Dan Dia punya purpose, punya tujuan atas hidupmu. Apa tujuannya? Ayat 4 berkata, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita semua lumpuh untuk bisa hidup benar, untuk menjadi orang benar. Allah mengutus anaknya Yesus Kristus. Supaya kita yang percaya, kita yang hidup di dalam Kristus, kita bisa hidup kudus. Kenapa? Karena Allah melihat kita kudus, karena Kristus kudus. Jadi Allah melihat kita itu di dalam Kristus. Kalau kita berada di luar Kristus, maka kita hanya akan dimurkai oleh Allah. Tapi ketika kita berada di dalam Kristus, maka kita bisa hidup kudus, bisa. For us to be holy and blameless. Blameless itu artinya tidak bisa dipersalahkan. Untuk purpose-nya apa? Tujuannya apa? Untuk menjadi anak-anaknya. Jadi kita itu diadopsi. Allah pilih kita bukan karena kemasan. Allah lihat hatimu. Dia tahu siapa engkau sebenarnya. Allah mengangkat engkau menjadi anak. Sekali sudah jadi anak, wow, privilege-nya luar biasa. Kita adalah anak-anak Allah. Masalahnya kadang-kadang sebagian kita suka minder, suka merasa nggak layak, suka merasa nggak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kita perlu mendalami posisi kita di mana ini sebenarnya. Kita ini berdirinya di mana di hadapan Tuhan. Harus tahu diri, tahu posisi. Kita memang orang berdosa, tetapi kita sudah diangkat menjadi anak Allah. Oleh karena itu, ketika kita punya identitas ini, ketika kita punya dan kita tahu siapa kita di hadapan Allah ini, bahwa kita ada di dalam Kristus dan kita punya tujuan supaya kita hidup kudus, supaya kita menjadi anak-anaknya, punya hak istimewa yang luar biasa. Maka ketika kita menjalani hari lepas hari, ketika kita menghadapi banyak persoalan kehidupan, kita bisa menjadi strong, kita kuat karena kita tahu siapa kita dan kemana kita pergi. Ketika kita berdosa, kita harus punya rasa malu, betul. Karena kita berdosa. Ketika kita berdosa, kita memang harus grieving, berduka. Kita harus nangis karena kita berdosa di hadapan Tuhan. Memang kita harus nangis, kita memang harus malu kalau kita berdosa, betul. Tetapi di saat yang sama, kita juga harus tahu bahwa kita ini dipanggil untuk menjadi kudus. Bagaimana kita merespon saat kita jatuh dalam dosa? Bagaimana respon kita saat kita kecewa? Bagaimana respon kita saat kita putus asa? Bagaimana respon kita saat kita merasa kesepian, sendirian di tengah keramaian? Anak muda, hari ini saya mau katakan pada saudara-saudara semua, Allah mengasihimu. Dia sudah pilih engkau sebelum dunia dijadikan. Percayalah, Allah sudah pilih engkau. Nah, untuk memahami ini butuh proses. Kasih Tuhan ruang dalam hatimu. Kasih Tuhan ruang dalam waktumu. Kasih Tuhan ruang dalam pikiranmu. Untuk Dia membuat engkau memahami betapa besarnya kasih Allah bagi hidupmu. Mari kita kembali renungkan betapa besarnya kasih Allah. Betapa banyaknya usaha yang Allah lakukan untuk menjangkau engkau. Termasuk hari ini. Mengingatkan engkau kembali tentang kasih Allah. Maukah engkau percaya
Atau engkau masih labil juga, nggak percaya-percaya juga? Allah tidak pernah putus asa, tidak pernah kekurangan cara untuk menangkap anaknya. Kan dia sudah pilih, kalau cara satu nggak bisa, dia pakai cara lain. Cara satu nggak bisa, dia pasti pakai cara lain. Kita renungkan bersama-sama kasih Tuhan.